Pesan-pesan dalam video ini saya sampaikan ini kepada manajer, general manager, HRD, atau siapapun kalian di luar sana sebagai pemimpin di sebuah komunitas, di sebuah perusahaan, di sebuah wadah atau apapun itu. Oke, seorang pemimpin lah, you are as a leader in your team. Jadi ini pesan-pesan ini saya rangkum sesuai pengalaman saya sebagai bawahan-bawahan selama ini yang dizolimi atau yang disakiti gitu ya. Jadi ini tips-tips kalian perhatikan kalau kalian sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah perusahaan. Simak videoku ini, aku akan ngomong keras buat kalian satu persatu. Kita langsung aja di poin pertama. Poin pertama, if you are as a leader in your team, dalam perusahaan, in your company, coba perhatikan gaya komunikasimu, cara bicaramu, nada intonasi bicaramu, cara kamu memimpin tim, memimpin perusahaan, leadershipmu seperti apa. Ini contoh kasus aja nih. Kalau ada bawahanmu misalnya membuat kesalahan atau kurang performa, jangan tegur secara sindir kasar di depan umum gitu. Jangan kamu sindir di depan umum. Ini juga saya alami di dunia kerja dan juga saya alami di dunia pelayanan gitu, di tim pelayanan. Di tim pelayanan seringkali saya alami ini di depan umum, ditegur atau dia apa, ini buat malu, mengganggu psikologis orang, bukan menguji psikologis seperti itu. Kalau misalnya dia ada kesalahan, ada kekurangan, lebih bagus tegur secara empat mata, ngomong baik-baik aja, ngomong berdua gitu. Itu lebih bagus. Dan perhatikan juga bagaimana kamu pendekatannya, bagaimana cara komunikasimu. Anda seorang pemimpin, oke? Itu yang pertama. Di poin kedua, ini dalam dunia kerja ya, kamu sebagai GM, kamu sebagai pemimpin dimanapun berada, gimana aku bilangnya, kamu jangan terlalu perfeksionis lah. Anggotamu itu juga belum tentu semua 100% skillnya bagus, dan kamu juga sebagai pemimpin belum tentu bisa sebagus bawahanmu itu gitu. Ini misalnya nih contoh, ini juga datang dari kehidupan saya dan juga teman sekitar saya. Misalnya di dunia marketing, sales marketing, promosi, digital marketing, kamu tuntut terlalu perfeksionis. Harus inilah, harus beginilah, harus inilah, copywritingnya ini, video kontennya harus kayak gini. Padahal kamu aja pun latar belakangmu, backgroundmu nggak ada di bidang itu, yang sok-sokan, sok pintar, sok hebat, sok sempurna gitu. Mending apa yang ada, apa yang dia bisa saat ini, walaupun tidak perfeksionis, seperti suci kali, kudus sekali, sempurna sekali, ya udah itu aja dulu posting untuk mempromosikan bisnis kalian gitu. Itu aja dulu, yang penting kan tidak jelek-jelek kali gitu ya, nggak usah lah dulu nilai 100 gitu kan. Yang penting ada, daripada kamu mandek stagnan di situ, daripada sebulan nggak ada buat konten, nggak ada buat promosi, ya gimana aja nggak jalan kan. Jadi kepada kalian GM, owner bisnis, apalagi general manager, ya janganlah terlalu perfeksionis sekali gitu. Ya apa yang ada, apa yang sebisa karyawanmu, you udah appreciate gitu, hargai, dan udah laksanakan dulu apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Kalau kamu cari mungkin yang sesuai hatimu, yang terlalu sempurna, kamu carilah nanti SDM yang lain yang lebih jago, yang lebih mahal lagi gajinya tentunya, pastinya gitu kan. Gak usah terlalu sempurna kali, padahal Anda pun tidak sempurna, skillmu pun gak sempurna sebagai pemimpin. Kita adu otak kita dari bawahan ke manajer, belum tentu bisa imbang ilmunya di bidang dia itu gitu. Kalau yang sok-sokan ngatur, sok-sok sempurna kali, owner bisnis lah, GM lah, HRD lah gitu. Saya gondok seperti itu. Terlalu sempurna kali hidup kalian, padahal kalian pun gak mampu. Yang kita lakukan itu, kita sebagai bawahan nggak sanggup kalian buat gitu. Oke ya, itu yang poin kedua, kalian dengar lah itu, kalian simak lah itu. Yang ketiga, perhatikanlah fasilitas-fasilitas yang menunjang kinerja bawahanmu gitu. Kamu nuntut dia ngebut kecepatan kayak gini, tapi fasilitas yang nggak sediakan, kamu kasih Mio Karbu gitu, yang udah tahun-tahun 20 tahun yang lalu. Kamu kasih mobil-mobil yang lelet gitu. Bagaimana dia mau speed? Kalau mau speed, kasih McLaren, Lamborghini, Ferrari, Mustang, yang mobil-mobil sport, yang kecepatan-kecepatan 200-300 km per jam gitu. Ya kan itu kan logisnya, logika berpikirnya gitu. Kamu tuntut harus kayak gini, sempurna, ini kayak fasilitasnya nggak mendukung. Kadang untuk dunia kerja itu alat kita yang kita pakai, mikrofon kita, laptop kita, handphone kita,
kamera kita pakai untuk promosi itu. Yang dari kantor lebih abal-abal dibanding alat kita pribadi, gitu. Yang mending kita pakai alat pribadi, laptopnya pun yang dikasih RAM-nya 2 GB, Intel Core-nya juga yang udah jadul. Gimana? Disuruh ganti laptop nggak ada budget, disuruh ini nggak ada budget. Kalau nggak tutup kalian aja perusahaan kalian itu. Perhotelan, di restoran, atau di kafe atau apa lah itu. Udah kalau nggak sanggup tutup gitu. Kasih budget marketing untuk promosi, undang influencer kadang nggak dikucurkan dananya, dibuat nanti iklan nggak juga, jadi main organik tapi ala-ala pun nggak mendukung gitu. Jadi putar otak kalian, pakai otak lah dikit, kepala kepada manajer HRD atau manajer apalah pemasaran, ya director of sales marketing, GM, pakai otak lah kalian. Kalian suruh ngebut, khusus suruh performa, tapi kamu kasih alat-alat yang nggak mumpuni gitu, nggak proper gitu kan. Di mana otak kalian itu? Oke, lanjut. Sesuaikan dulu lah. Ini juga sebenarnya poin pertama soal gaji ya. Kalian sesuaikan juga lah gajinya sama kinerjanya, sama job desk-nya. Gaji yang kamu kasih gaji untuk satu orang, tapi job desk yang kamu suruh bawahanmu itu pekerjaan untuk 3 orang, kan itu nggak masuk akal lagi kan. Udah di luar otak itu, di luar nulur istilah sekarang kan. Udah apa ya, etika logikanya udah rusak itu para HRD manajer yang di atas ini. Jadi kita pun bawahan karena nggak kerja, ujung-ujungnya di bawah tekanan kerjain lah kan gitu kan. Harusnya ini juga perlu ini dibuat aturan dan regulasinya oleh pemerintah. Apa job desk-nya, berapa gajinya, kasih tahu gitu. Liburnya, ininya, bonusnya kasih tahu. Itu di awal wawancara. Nanti udah jalan beda lagi, kerjain ini, kerjain itu, kerjain ini. Memang kurang ajar memang perusahaan-perusahaan atau tempat kerja Indonesia ini. Di luar negeri gitu nggak sih ya, di Eropa atau negara maju sana? Cobalah dulu disesuaikan gajinya, UMK nggak, layak nggak sama kehidupan di kota itu, mencapai standar UMK atau UMR nggak gitu kan, job desk-nya, jam kerjanya, bonusnya, lemburannya. Kalian hitung nggak ke situ? Kalian pikirkan nggak? Jangan hanya kalian buat jadi perbudakan di tempat kerja itu, di push, lembur nggak dihitung, ini nggak dihitung, loyalitas, kayak kucing pula loyalitas, hanya membangun perusahaan itu, tapi karyawan mati-matian gitu. Yang makin miskin yang punya perusahaan yang makin kaya. Oke, itu soal gaji, kalian perhatikanlah soal gaji itu ya. Kemudian, tolonglah dulu dengarkan ide, gagasan, masukan dari bawahan. Jangan hanya ide gagasan yang dari otak-otak pemimpin aja. Mana tahu yang nggak kamu tahu bawahan tahu, pengalaman yang beda-beda gitu loh. Jadi tidak ada salahnya mendengar masukan, gagasan, ide dari bawahan, apalagi itu membangun perusahaan kalian, idenya bagus, idenya cemerlang. Jangan hanya keakuan kalian yang kalian mainkan. Aku sebagai GM, aku sebagai HRD harus ideku. Jangan. Itu pola pikir yang salah, sesat kayak gitu. Manusia itu buang aja ke laut itu. Manajer-manajer yang kayak gitu. Dengar dari bawahanmu. Bawahan itu kamu nggak tahu kan. Kalau dia punya pengalaman di bidang tertentu yang kalian meetingkan ini, dia udah pernah mengalami itu. Dia udah pernah ambil bidang di bidang itu gitu loh. Coba kalian dengar dulu penjelasannya, ide gagasannya. Kalau itu make sense, masuk akal dan memang bagus, apa salahnya kita terima? Dan kalau itu diterima dan diaplikasikan di tempat kerja di perusahaan kalian, pasti orang itu akan bangga kan? Pasti happy, senang. Oh, dihargai gagasanku. Kalau meeting selama ini yang saya alami kerja di tempat orang, saya kasih gagasan hari ini, teman-teman juga kasih gagasan, tapi pas pelaksanaannya, eksekusinya bukan gagasan yang hasil meeting itu, tapi gagasan pribadi si pemilik perusahaan atau gagasan, ide, eksekusi atau keputusan dari manajer. Itu yang sering kali aku alami di dunia kerja. Jadi ketika meeting pun malas ngasih masukan. Ketika ada meeting, udahlah diam aja lah, nggak ada mau ngasih masukan. Itu juga eksekusinya ide si pemilik perusahaan, ide si general manager, ide si manajer HRD dan lain-lain. Jadi bawahan-bawahan ini diam-diam aja kalau udah meeting, nggak mau lagi ngomong. Saya juga mengalami itu. Sia-sia buat capek meeting berjam-jam. Oh juga pelaksanaannya bukan hasil yang kita meetingkan itu gitu. Oke, paham ya. Aku minta manajer ini yang nggak ada otak, berubah lah otak kalian itu. Aku otak-otak lah dulu. Gondo aku soalnya sering kali alami kayak gitu, gondo gitu. Jadi meeting berjam-jam sia-sia. Ngapain dibuat meeting kalau toh juga tidak dieksekusi sesuai hasil meeting itu, hasil rapat itu kan, buat apa? Penting kalian eksekusi aja sendiri. Aturan kalian GM, owner bisnis, manajer HRD, kalian aja lah yang diskusi ya kan. Bawahan ke bawah itu nggak usah lah.
kalian aja. Kalau kayak gitu, makanya mending kayak gitu. Saran saya, habis waktu spending time kita meeting berjam-jam. Buat apa? For what? Lagi, apresiasi. Ini poin selanjutnya, tolong apresiasi, kasih penghargaan kepada karyawan yang memang kinerjanya bagus, performanya bagus. Ya paling tidak nih, kalau nggak kalian kasih pun sertifikat, nggak kasih duit, nggak kasih uang apa, paling tidak kalian ngomong, say something lah, say thank you kepada orang itu membangun emosional juga ya, membuat dia bangga gitu. Tapi bukan menjadi sebuah rasa kesombongan, tapi menjadi sebuah kebanggaan menurut saya. Oh, saya rupanya bisa berkontribusi perusahaan ini. Oh, saya juga punya skill. Oh, ternyata saya dihargai. Oh, ternyata saya diginiin. Gitu. Kalau dari sisi saya sebagai bawahan, kasih apresiasi lah. Kalau memang bisa kasih sertifikat, misalnya the best employee, atau kasih uang bonus kalau dapat target atau performanya bagus, kasih duit, tambah lembur atau apalah gitu. Paling tidak kalian kasih lah uang capek. Saran saya kayak gitu ya. Kemudian di poin selanjutnya, bangun hubungan secara emosional juga, secara psikologis antara atasan dan bawahan, dan juga kalian cek juga hubungan antara bawahan kalian, yang satu angkatan mereka, yang sederajat mereka. Jangan kamu sebagai manajer ke bawahan gitu. Jadi sesama di bawahmu itu pun mereka teman sejak mereka, kalian cek. Saya merasa tak nyaman dan saya juga merasa tak damai. Pikiranku juga nggak enak kalau tim kita, di dalam tim itu yang teman sejawat, yang sederajat posisinya itu saling menjatuhkan, saling ngata-ngatain, saling menjelek-jelekkan. Ya kalau kita di situ performanya profesional aja, jangan menyerang secara personal, pribadi. Kasih gagasan yang cemerlang, adu ide, adu pendapat, adu otak, adu isi otak. Itu kalau di perusahaan, adu gagasan, adu otak, adu kinerja, bukan beradu sikut-menyikut, bukan beradu menjelekkan, menjatuhkan, dan lain-lain, menghina-hina dan sebagainya. Saya rasa manajer, HRD atau GM harus memperhatikan itu ya. Apalagi di dalam itu kan secara SDM kan campur-campur, berbagai latar pendidikan yang berbeda, suku, agama, ras yang berbeda. Jadi menghandle manusia-manusia ini juga pendekatannya pasti akan beda-beda gitu. Jadi kalian sebagai pemimpin harus melihat itulah. Jangan ada yang cekcok, perhatikan kehidupannya, keluarganya, ngobrol. Jadi orang nggak akan bisa tahu kalau kita nggak dekat sama dia, nggak tahu keluarganya, nggak tahu kehidupannya, nggak tahu isi hatinya, ajak ngobrol gitu. Makanya kalau di seleksi atau menyaring kualitas-kualitas karyawan SDM kita itu nggak butuh waktu pendek, harus lama sih, di atas 3 bulan. Masa-masa percobaan probation itu ajak kenal lebih dekat, atasan bawahan sesering mungkin, pantau evaluasi kinerjanya, gimana, telat nggak, sering absennya gimana, ketika jam kerja maksimal nggak, apakah dia ngantuk, tidur, segala macam. Kalian observasi dan cari solusi dan bicarakan apa solusinya, kasih pendekatan, kasih motivasi dan sebagainya. Itulah tugas-tugas sebagai pemimpin, leader, supervisor atau manajer, harus sampai ke dalam itu. Kualitasnya, oh dia bagusnya ini, ditempatkan di sini. Oh SDM-nya kayak ini, tempatkan ke sini. Oh bagusnya dia ke sini, tempatkan di sini. Gitu. Jadi kalian bisa melihat potensi-potensi, gali lagi potensi karyawan kalian di bawah itu. Kalau memang masih ada yang mendam-mendam kan. Tapi kalau udah multi skill, dia multi talent, kasih bonusnya. Ini di Indonesia kan mereka nggak mau mengeluarkan skillnya. Kenapa? Karena gajinya juga gitu-gitu aja. Jadi setengah hati kalau ngasih kerja sama orang. Banyak bilang kayak gitu, yang para kongle itu ya, kalau kayak kerja masih sama orang tidak bisa sepenuh hati, memang harus setengah hati gitu. Karena banyak pun skill kita ya digaji gitu-gitu aja. Digaji untuk skill 3 orang ya, tapi gajinya 1 orang. Nah itulah di Indonesia. Makanya mereka nggak mau keluarkan skill mereka yang sebenarnya yang di dalam itu. Udahlah, ala kadarnya aja gitu. Jadi sebagai pemimpin, itulah kalian perhatikanlah semua yang aku bilang itu. Dan itu juga curhatan dari diriku sebagai bawahan, pernah di berbagai perusahaan atau berbagai tempat kerja gitu ya. Kadang berantem, kadang emosional, cabutnya nggak baik-baik, menghilang. Karena itu secara psikologis terganggu dia. Kadang cabutnya resign nggak jelas, langsung hilang. Karena itu coba kalau di situ sesama temannya juga nggak toksik, hubungan-hubungan yang baik, damai, rukun, profesional, saya rasa bisa perform
perusahaan kalian bisa maju. Dan pasti akan banyak yang kualitas SDM yang akan masuk direkomendasikan masuk ke situ, gajinya layak, manusia-manusianya bagus, akhlaknya bagus, attitude, karakter bagus gitu. Pokoknya kalian ciptain lah itu. Ini tugas-tugas HRD, tugas GM, atau tugas owner bisnis juga. Kalian yang diskusikan itu. Bagaimana mencari kandidat-kandidat SDM yang berkualitas. Oke, cukup demikian aja. Itu obrolan kita hari ini. Saya pamit, saya Samuel Silaban. Salam dari Kota Batam, Indonesia. Terima kasih.